Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan masuk di dalam kebenaran firman, kita merenungkan kebenaran firman, saya akan ajak Bapak Ibu Saudara lebih dulu menyanyikan satu lagu untuk mempersiapkan hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Lagu ini mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia. Kita telanjang ketika kita lahir dalam dunia. Dan demikian pula kita akan kembali ke dalam kerajaan surga dengan tidak membawa apapun yang ada di dalam dunia ini. Satu-satunya yang kita bawa adalah hati kita yang selama hidup kita mau menurut, mau mengikuti kehendak Tuhan. Hati sebagai hamba. Kita pujikan lagu ini. Ku tak membawa apapun juga saat aku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, hanya hati kami yang akan kami bawa di hadapan-Mu Bapa. Haleluya.
padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa lebih dulu. Kita datang kepada Tuhan kita yang mulia. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kesempatan hari ini sekali lagi untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman, supaya kami terus hidup di dalamnya. Biarlah kami tidak bosan-bosan merenungkan kebenaran firman, karena kami sadar itulah hidup kami. Itulah yang akan menjaga jalan hidup kami untuk tetap bersih dan mulia, indah di mata pemandangan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kami dalam mendengarkan firman. Urapan Roh Kudus-Mu kiranya menyertai kami semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun sidang jemaat yang mendengarkan firman. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya oleh pertolongan-Mu Engkau menjadikan kami pelaku-pelaku dan bukan sekedar pendengar firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang tentu tidak ingin hidupnya sia-sia. Semua orang tentu ingin hidup yang dijalaninya adalah hidup yang penuh arti atau penuh makna. Hari ini izinkan saya akan mengajak saudara belajar tentang kebenaran firman, tentang cara hidup yang sia-sia. Hal-hal apa yang perlu kita hindari dalam hidup ini, supaya hidup kita tidak sia-sia suatu saat kelak. Mari kita akan melihat di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Saudara, sahabatku yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat semuanya, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ayat ini sangat jelas sekali berkata bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari leluhur kita, nenek moyang kita hingga hari ini. Dikatakan bukan dengan darah, bukan dengan barang yang fana, yaitu emas dan lain-lain, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Cara hidup yang sia-sia, itu yang akan kita lihat hari ini, untuk kita bisa nantinya menghindari cara hidup yang demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata sia-sia di sini ditulis dengan kata matahios. Matahios, ya. Matahios itu artinya dalam bahasa asli sebetulnya tidak berfaedah atau tidak ada untungnya. Itulah matahios. Tidak berfaedah, tidak ada untungnya. Kata ini misalnya adalah digunakan untuk, misalnya ya, ada seseorang yang mengambil jurusan kedokteran, kuliah di bidang kedokteran, dan saudara tentu tahu kuliah di bidang kedokteran itu biayanya cukup mahal, waktu tempuh cukup panjang. Tapi kemudian pada waktu dia dalam masyarakat, kemudian setelah lulus kuliah kedokteran, dia tidak mau menjadi seorang dokter.
dia malah memilih misalnya menjadi seorang pengusaha. Maka dalam hal ini kita mengatakan matahyos kuliahnya. Kuliahnya tidak berfaedah. Kuliahnya tidak menguntungkan. Karena kuliahnya yang dulu tidak menghasilkan apa-apa secara dunia gitu ya. Ya walaupun di luar ilmu kedokteran itu sendiri, tentu dia mendapatkan sesuatu lah dari kuliah, misalnya hubungan dengan sesama, relasi dan lain sebagainya. Tetapi secara umum orang tentu akan berkata bahwa kuliahnya matahyos, kuliahnya sia-sia, kuliahnya dulu tidak berfaedah, kuliahnya dulu tidak ada gunanya. Nah itulah matahyos. Jadi kita itu telah ditebus dari cara hidup yang nantinya ke depan itu tidak ada faedahnya. Pada akhirnya cara hidup yang kita jalani, yang salah itu, yang matahyos itu tidak akan membawa keuntungan di masa yang akan datang, tidak akan membawa faedah di masa yang akan datang. Karena itulah hal-hal ini perlu kita hindari. Cara hidup yang sia-sia yang perlu saudara hindari bersama dengan saya ambil dari Alkitab ya. Tentu yang pertama tanpa perlu saya tunjukkan ayatnya adalah tidak percaya pada Yesus. Itu adalah cara hidup yang sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena ketika seorang tidak percaya Yesus, dia mengalami kerugian besar. Dia akan mengalami bahwa hidupnya ini pada satu saat kelak ternyata tidak ada gunanya, karena mungkin dia harus masuk ke dalam neraka hanya karena dia tidak percaya Yesus dan tetap hidup di dalam dosa-dosanya. Mungkin berguna untuk jangka pendek, yaitu selama hidup di dunia ini. Berguna hidup yang berdosa itu mungkin membawa dia di dalam kekayaan, membawa orang itu di dalam kesenangan hidup yang berlimpah-limpah. Tetapi pada jangka panjang tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan saudara perlu tahu, jangka pendek yang saya maksud bisa jadi 70 tahun, 80 tahun selama kita hidup. Tetapi ada satu saat nanti kekekalan itu adalah jangka panjang yang tidak bisa kita elakkan. Sekali lagi, 70-80 tahun tidak pernah ada artinya bila dibandingkan dengan kekekalan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu yang pertama, bila ada di antara saudara yang ketika mendengarkan renungan hari ini, saudara ingin meninggalkan iman saudara kepada Yesus demi kekayaan duniawi, demi istri, mendapatkan istri atau bisa menikah lagi, saya mau berkata bahwa itu adalah cara hidup yang sia-sia, yang mana sebetulnya saudara sudah ditebus dari cara hidup yang demikian. Saudara perlu tetap pegang iman sampai akhir. Jangan sampai kesenangan yang sementara ini akan membuat engkau menderita, tidak menghasilkan apa-apa yang berarti untuk hidup yang kekal. Senang sementara, menderita selamanya, itu sangat merugikan sekali. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Cara hidup sia-sia yang perlu kita waspadai, perlu kita hindari adalah kalau saudara tidak percaya Yesus. Ya, sekali lagi, kalau ada di antara saudara yang ingin meninggalkan Yesus, bahkan ada keluarga saudara yang belum percaya Yesus, saya mau katakan doakan mereka dan kembalilah tetap pegang iman kepada Yesus. Saudara kasih Tuhan, yang kedua, apa yang sia-sia yang perlu kita hindari? Kita lihat dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-26. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-26. Jikalau seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yang kedua adalah kita disebut sia-sia bila kita tidak mengekang lidah kita sekalipun kita beribadah. Memang lidah adalah sesuatu yang sangat sukar untuk kita jinakkan. Lidah adalah sesuatu yang sangat sukar sekali untuk kita tekan, untuk kita kendalikan. Karena dalam hidup ini seringkali kita
ingin mengungkapkan keinginan kita, perasaan kita dengan kata-kata. Tetapi firman Tuhan berkata dengan luar biasa, kalau saudara beribadah tapi saudara tidak kekang lidah. Artinya lidah saudara gunakan untuk berbuat jahat, untuk mengatakan sesuatu yang jahat, untuk mengatakan sesuatu yang merusak, untuk mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati orang lain mungkin. Walaupun terkadang kebenaran juga bisa jadi menyakitkan hati orang lain ya. Dalam arti menyakitkan hati orang lain padahal bukan berhubungan dengan kebenaran. Kata-kata yang sangat-sangat mungkin kata-kata kotor, kata-kata umpatan. Ketika saudara ucapkan itu, maka saya mau katakan menurut firman Tuhan, ibadahmu sia-sia bila saudara tidak hidup mengekang lidah. Artinya walaupun saudara rajin beribadah, tetapi saudara tidak pernah ada perubahan dari lidah, dari segi lidah. Yang dulunya suka mengumpat sampai hari ini suka mengumpat, misalnya. Yang dulunya suka berbohong sampai hari ini masih suka berbohong. Tidak ada perubahan dalam lidah saudara, dalam mengekang lidah saudara, maka semua ibadah yang saudara jalani, ibadahmu sia-sia di mata Tuhan. Karena tidak menghasilkan apapun. Tidak menghasilkan kekangan terhadap lidah. Karena itu kita lihat mengekang lidah adalah sesuatu yang penting ya. Jadi yang kedua, cara hidup yang sia-sia adalah apa? Adalah bila saudara beribadah tetapi saudara tidak mengekang lidah. Karena seharusnya ketika saudara beribadah kepada Tuhan, terjadi perubahan di dalam hidup saudara. Itu yang seharusnya. Maka seharusnya kita akan lebih mampu mengontrol perkataan kita, mengontrol lidah kita untuk membawa berkat bagi sesama kita. Itu yang kedua. Ya, jangan sampai sia-sia karena kita tidak kekang lidah kita. Yang ketiga, apa yang saya sebut dengan kesia-siaan yang perlu kita hindari. Selain yang pertama tidak percaya Yesus, yang kedua beribadah tetapi tidak mengekang lidah, tidak ada perubahan dari lidahnya ya. Sekalipun mungkin belum sempurna, terkadang masih keceplosan 1-2 kali, masih tidak apa-apa, tapi itu artinya masih ada kekang, ada perubahan. Tetapi kalau tidak terkekang, tetap sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, itu yang namanya sia-sia. Yang ketiga, yang adalah sia-sia adalah melayani namun tidak sungguh-sungguh. 1 Korintus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan dapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara, pada satu saat kelak Tuhan akan menguji pekerjaan pelayanan masing-masing dari kita. Bila kita tidak serius dalam melakukan pelayanan-pelayanan kita, bagaikan melayani asal-asalan dengan bahan yang mudah, bagaikan membangun dengan bahan yang mudah dicari saja, dengan tanah, ya, kayu, rumput kering, bukan dengan tanah, dengan kayu, rumput kering, atau dengan jerami, bahan-bahan yang biasa saja. Maka suatu saat pelayanan yang dikerjakan dengan asal-asalan itu akan mendatangkan kesia-siaan. Pada waktu Tuhan datang, dia akan menguji pekerjaan masing-masing orang, kata firman Tuhan. Tetapi kalau orang membangun dengan suatu kesungguhan, bagaikan membangun sebuah rumah dengan bahan dari emas, perak, batu permata, bahan-bahan yang tidak mudah dicari, menunjukkan ada keseriusan di dalam membangun, berusaha memberikan yang terbaik di dalam membangun itu, maka suatu saat kelak pekerjaannya akan mendapatkan upah dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kesia-siaan akan terjadi pada orang yang melayani Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh. Ingat, suatu saat kelak setiap pekerjaan kita akan diuji dengan api,
Dan bila terbakar, tidak tahan uji, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Tentu ini adalah kesia-siaan yang besar. Jangan sampai saudara dan saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maaf, mau kita berpikir bahwa kita sudah melayani Tuhan, ya, bukan main sungguh-sungguh tadi ya, keliru ya. Maksud saya, saudara sudah melayani Tuhan. Saudara sudah lama ikut Tuhan. Tetapi kemudian ternyata suatu saat kelak pekerjaan saudara terbakar. Tidak tahan uji. Karena saudara dan saya tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan itu adalah suatu kesia-siaan tentunya. Saudara kasih Tuhan, karena itu lakukanlah pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ingat jemaat Sardis dalam 7 sidang jemaat, lakukanlah pelayananmu dengan hidup menjaga kesucian betul-betul. Jangan seperti jemaat Sardis yang meremehkan dan melayani tetapi juga hidup dalam dosa. Yang ketiga, yang keempat, apa yang sia-sia? Galatia pasal 3 ayat yang ketiga. Yang terakhir, kesia-siaan apakah yang harus saudara hindari dalam hidup ini supaya saudara nantinya tidak kecewa karena tidak mendapatkan apapun, ya, tidak ada hasil apapun, tidak ada faedah apapun. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Yang terakhir, Bapak Ibu sidang jemaat, saudara yang dikasih Tuhan, kesia-siaan itu adalah ketika kita tidak mengikut Yesus sampai akhir. Memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Kalau saudara Bapak Ibu hari ini mengikut Yesus, dahulu sudah sungguh-sungguh, jangan lalu berkata begini, saya mau pensiun sekarang. Ya. Sudah cukup saya ikut Yesus sungguh-sungguh, di akhir hidup saya mau bersenang-senang. Itu salah. Atau mungkin saudara hari ini digoda untuk meninggalkan iman, percaya kepada Yesus dengan segala bujukan apapun, dan saudara mulai tergoda. Saya mau katakan itu akan membawa kesia-siaan nantinya dalam hidupmu. Karena mengiring Yesus tidak sampai akhir sama dengan sia-sia. Karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya berdoa, saya berharap tidak ada satupun di antara kita yang hidupnya dipandang nanti sia-sia. Izinkan saya lewat khotbah ini menjadi sebuah peringatan bagi kita semua, termasuk bagi saya. Menjadi sebuah pengingat. Siapa tahu hari-hari ini hidup kita sudah sia-sia. Ingat, di dunia ini hanya sementara. Suatu saat kita akan berhadapan dengan kekekalan. Jangan sampai yang dunia ini enak, tapi yang di kekekalan saudara menghadapi kesia-siaan yang luar biasa, bahkan masuk ke dalam neraka. Saya tidak ingin itu terjadi dalam siapapun di antara kita. Biarlah hidup kita bermakna, biarlah hidup kita berfaedah, bukan hanya untuk hidup sekarang ini, tetapi sampai hidup yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lagi hidup dalam kesia-siaan, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan, hidup yang berfaedah untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pengajaran firman hari ini. Engkau telah membuat kami sadar kembali, mengkoreksi kami Tuhan. Siapa tahu ada di antara kami yang sudah mulai hidup sia-sia. Mungkin ada di antara kami yang sudah mulai goyah atau belum percaya Yesus. Mungkin ada di antara kami yang selama ini beribadah namun tidak mengekang lidah kami. Kami mengumbar lidah kami. Mungkin ada di antara kami yang sudah lama melayani dan sekarang mulai tidak sungguh-sungguh. Dan mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini sudah bahkan mungkin hampir meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak sampai akhir mengikut Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah firman-Mu mengingatkan kepada kami agar jangan sampai kami mengambil jalan hidup yang sia-sia, termasuk hamba-Mu Tuhan. Hamba tidak ingin hidup hamba-Mu sia-sia di hadapan-Mu. Biarlah Kau akan menolong kami semuanya, supaya hidup kami berarti dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur padamu, meteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.